Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hoir Anwar, Lasmini Residen dengan NIM 240111000098, kelas Garkom Jaringan Komputer kelas 23B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 2 memeriksa frame internet. Yang pertama, latihan pertama memeriksa header frame Ethernet 2. Di dalam latihan 1, Anda memeriksa file header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file tersebut. Di langkah pertama, mereview deskripsi dan panjang header Ethernet 2, yang di mana di dalamnya itu terdapat preamble, destination address, source address, frame type, sama data dan FCS. Dan yang kedua, itu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dengan contohnya, host PC ini mempunyai IP address 192.168.1.147 dan memiliki default gateway IP address-nya 192.168.1.1.1 dan 11 dan kita bisa mengecek itu pada command prompt dan kita mengkomen ipconfig/all dan akan menampilkan informasi seperti ini. Akan menampilkan informasi seperti ini. Terus selanjutnya, di langkah ketiga itu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan wireshark. Tangkapan layar dari tangkapan wireshark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway defaultnya. Suatu filter telah diberlakukan terhadap wireshark untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. ARP merupakan singkatan bagi Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan suatu query ARP dan jawaban untuk MAC address-nya dari gateway router diikuti oleh 4 request dan jawaban ping. Dan berikut adalah tampilan frame saat kita merequest ARP. Dan berikut adalah frame ketika mendapatkan balasan atau reply. Langkah keempat, memeriksa isi header Ethernet dari request ARP. Yang dimana itu pertama ada filenya preamble dan biasanya itu tidak terlihat dalam tangkapan dan deskripsinya file ini mengandung bit-bit sinkronisasi dan diproses oleh hardware NIC. Selanjutnya ada destination address, itu biasa berisi broadcast dan alamat layer 2 untuk frame tersebut. Setiap address panjangnya memiliki 48 bit atau 6 oktet yang diekspresikan sebagai 12 digit heksadesimal. Selanjutnya ada source address, netgear, nama device-nya, lalu dilanjut dengan MAC-nya 3046999C572. Dan biasanya itu di 6 heksa pertama itu menunjukkan kode NIC-nya. 6 heksa pertama menunjukkan kode NIC-nya dan 6 angka heksa terakhir itu menunjukkan nomor serinya, nomor seri pada NIC-nya. Selanjutnya pada frame type itu bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di type-nya itu ARP-nya bertipe apa. Bertipe 0x0806. Dan deskripsinya untuk frame Ethernet 2 file ini mengandung suatu nilai heksadesimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol upper layer dalam data file. Ada banyak protokol upper layer yang didukung oleh Ethernet 2. Biasanya itu ada 0x0800 dengan IPv4 dan 0x0806 dengan
ARP. Selanjutnya pada data itu mengandung protokol upper layer yang terenskapulasi dengan data field di antara 46 hingga 1500 byte. Selanjutnya untuk FCS itu biasanya tidak terlihat pada dalam tangkapan dan digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasikan error selama transmisi dan biasanya dihitung oleh perangkat yang mengirimkan mencakup jenis file data dan alamat frame. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 1. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Isi yang penting dari destination address adalah mengenai berisi alamat tujuan dari paket yang akan dikirimkan. Nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena itu tadi ada di atas. Karena ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Selanjutnya, sebutkan MAC address dari source yang pertama. Sebutkan MAC address dari source frame yang pertama. Untuk MAC addressnya dari source pertama F0, 2, 1F, 2, AF, 2, 50, 2, FD, 2, C8. Sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Oke. Untuk itu mengambil 6 angka heksa pertama menunjukkan kode pabrik network interface card atau NIC-nya. Jadi pada ini kita mengambil 6 angka heksa pertama. Karena yang minta NIC-nya, source NIC-nya. Bagaimana dari MAC address merupakan karena dalam MAC address 6 heksa pertama adalah OUI-nya. Sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, 6 angka pertama tadi itu merupakan NIC-nya, sedangkan 6 angka heksa terakhir merupakan nomor seri dari NIC-nya.
Dalam latihan kedua, akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam field header frame tersebut. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Yang pertama, kita akan buka command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Selanjutnya, tuliskan IP address dari default gateway-nya. Untuk default gateway-nya ini ada dua. Untuk yang atas itu menggunakan IPv6 dan yang bawah IPv4. Kita gunakan saja yang bawah. Selanjutnya buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Dan kita pilih yang WiFi. Amati trafik yang muncul pada jendela data paket. Ini merupakan data paketnya. Dan bisa dilihat pada protokol ini terdapat banyak protokol. Mulai dari IDNS, ICMP V6, MDNS, QIC, SSL, SSDP, dan terdapat banyak lagi protokol yang lainnya. Yang ketiga, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Anda dapat menggunakan filter dalam Wireshark untuk memblok visibilitas dari trafik yang tidak diinginkan. Filter ini memblokir capture data yang tidak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditampilkan pada layar. Saat ini hanya trafik ICMP yang ditampilkan. Oke, cara untuk memfilter, kita ke atas ini dan kita ketikkan ICMP. Lalu kita enter. Nah, dalam kotak filter Wireshark ketik ICMP, kotak tersebut akan menjadi hijau green jika Anda memasukkan filter dengan benar. Jika kotak hijau green, klik apply panah kanan untuk berlakukan filternya. Sudah dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Lalu kita ping default gateway-nya 192.168.111.1.1. Ini melakukan ping dan mendapatkan 4 balasan dan akan muncul di Wireshark-nya. Klik icon stop capture packet untuk menekan penangkapan trafik. Kita hentikan. Periksa echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark dibagi menjadi 3 bagian. Panel daftar paket atas. Bagian atas ini merupakan daftar paketnya. Panel paket details bagian tengah di device saya di bagian kiri bawah itu merupakan paket detailsnya, dan paket bytes berada di bawah, sedangkan di device saya berada di kanan bawah. Jika Anda memiliki interface yang tepat dan penangkapan Wireshark akan menampilkan informasi ICMP dalam panel daftar paket Wireshark. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Di ping pertama, itu terdapat echo ping request, dan ini kita mengirimkan request, kita meng-ping ke default gateway kita. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Kita lihat pada frame
Ini terdapat 946 dan panjangnya 74 bytes panjang dari framenya. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2, MAC address, dan source dan destination juga ditampilkan. Pada baris kedua, Ethernet terdapat destination dan source-nya. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 1. Apa MAC address dari NICPC? Bisa kita lihat untuk MAC address-nya itu berada di sini. Untuk MAC address-nya. Dan nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Default gateway-nya itu berada di destination-nya. Merupakan MAC address dari default gateway-nya. Nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Ya, bisa kita lihat untuk baris 2 ini terdapat type-nya IPv4. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung IPv4, address, source, dan destination. Ya, bisa kita lihat Internet Protocol versi 4, terdapat source dan destination-nya. Nah, mana IP source, ini untuk source-nya, dan untuk destination-nya. Selanjutnya, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian itu dari frame hex dan ASCII. Dalam panel paket bytes bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Nah, ini bisa kita lihat untuk paket bytes-nya ada di sebelah sini dan bagaimana cara mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Untuk melihat dua oktet terakhir, itu kita bisa lihat dua oktet terakhirnya itu ada 68 dan 69. Dan jika di ekstrak ke ASCII, kode ASCII itu artinya HI 68 dan 69. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas periksa echo reply. Dan kita lihat untuk balasannya, sebutkan device MAC, device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Yang ditampilkan pada destination address adalah ini. Untuk destination address-nya dan source-nya.
Oke, langkah ketujuh, menangkap paket host jauh. Klik ikon Start Capture untuk memulai tangkapan WhatsApp baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file sebelumnya. Mulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Kita lanjut. Selanjutnya, dalam jendela from Windows, silahkan ping www.cisco.com. Tutup jendela command prompt. Langkah ketujuh, kita buka luar sana karena tadi sempat terjadi error. Stop. Start capture untuk mengulangi suatu tangkapan WhatsApp baru. Klik continue with buka command prompt, jendela prompt window, silakan ping Windows Cisco. Ini kan penangkapan paket. Periksa paket baru yang terdapat pada nomor 1. Dalam request echo ping pertama, manakah yang merupakan MAC address dan source destination? Untuk MAC addressnya 8084. Untuk destination-nya oke. Sebutkan IP address di dalam file data dari frame. Source address, dan untuk destination address-nya. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Address yang berubah hanya IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih sama? Karena MAC address destination masih tetap sama dikarenakan saat melakukan request ke destination tujuan, kita akan mengirim ke server router terdekat. Website tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung pada preamble? Itu ada di atas tadi. Preamble karena file mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh NIC.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.